ada satu negara yang saya pengen kunjungi selain Arab Saudi. Kamu tahu apa? Korea Selatan. Tapi kalau kamu cek harga tiket dari Makassar ke Korea Selatan, iya guys, mahal. Makanya daripada boros keluarkan uang untuk beli tiket pesawat, ya mending tabung untuk uang panai. Saya bakal ajak kamu ke salah satu daerah unik di Indonesia, yang mana orang-orang di sana menggunakan bahasa Korea. 저는 인도네시아 바우바우시에 살고 있는 스리윈이라고 합니다. 반갑습니다. Bahkan aksara bahasa daerahnya ditulis menggunakan tulisan Hangul yang dipakai oleh masyarakat Korea Selatan asli. Bisa tidak bacakan saya ini, Kak? Ini bacanya Halte Pasar Karya Baru. Halte Pasar Karya Baru. Unik kan? Makanya selama 1 hari ke depan saya bakal eksplor kampung Korea ini, sekaligus cari tahu kok bisa daerah ini menggunakan bahasa Korea. Gas. Jadi kalau kamu nggak tahu daerah ini ada di mana, daerah ini ada di Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya di Pulau Buton. Iya guys, jadi ini masuk Sulawesi Tenggara tapi sudah beda pulau dari Pulau Sulawesi, paham tidak? Jadi ini kan huruf K, ini kan huruf K. Nah dia itu ada di bawah huruf K. Ya seperti itulah. Dan karena saya tinggal di Makassar, satu-satunya akses, bukan satu-satunya sih, salah satu akses untuk bisa ke sana naik kapal. Dan saya sudah pesan tiketnya, jadi kita tinggal berangkat ke Buton untuk lihat langsung daerahnya seperti apa. Ya doakan selamat lah. Estimasinya ada 16 jam. Jadi selamat berkelana. Dan karena di sini saya dapat jadwal keberangkatan di jam 1 dini hari, jadi di sore harinya tibalah saya di Pulau Buton, lebih tepatnya di kota Bau-Bau. Akhirnya setelah hampir sudah lebih 16 jam kayaknya. Lebih 16 jam berlayar dari Makassar ke Bau-Bau. So tiba di Bau-Bau. Karena kita sampainya jam setengah 5, setengah 6 deh. Setengah 6, jadi kayaknya kita bakalan ke kampung Korea besok di pagi hari. Oke lah, kita cari penginapan dulu untuk tidur. Pagi dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jadi hari ini kita bakal ke kampung Korea. Dan saya juga sudah panggil satu warga lokal. Kayaknya bukan warga lokal sih, kayaknya lebih ke anak-anak yang lagi kuliah di Bau-Bau, untuk jelaskan kenapa orang-orang di sana itu bisa pakai bahasa Korea dan tulisan aksara Korea di kehidupan sehari-harinya. Makanya saya bakal ke sana dan mau lihat juga kampungnya ini bakalan se-vibes Korea apa tidak. Karena betul-betul di daerah sana itu kayak tulisan-tulisan SD ataupun tulisan jalan itu pakai tulisan Korea, dan ya kita bakal lihat lah. Nah, setelah berkendara kurang lebih 30 menit dari pusat kota, tibalah saya di kampung Korea. Dan memang sih sepanjang jalan ada banyak tulisan-tulisan yang menggunakan huruf Hangul, mulai dari sekolah-sekolah, bahkan nama jalan juga. Tapi di ekspektasiku, kampung Korea ini berada di komplek tersendiri. Tapi ternyata tidak sama sekali. Dia literally berada di samping jalan utama. Ya, kalau di Sulawesi sering disebut jalan poros. Dan karena di sini saya sudah janjian dengan salah satu narasumber, jadi ya kita langsung tanya saja. Akhirnya kita sudah sampai di kampung Korea. Ini kampung Korea, Kak, masih masuk kawasan kota Bau-Bau apa tidak? Iya, masih. Masih Bau-Bau ini ya? Iya. Oke, jadi kita berhubungan lagi di kampung Korea, Kak. Saya mau bertanya ini, apakah betul orang-orang yang tinggal di sini itu menggunakan bahasa Korea di kehidupan sehari-harinya, Kak? Bahkan aksara Korea, karena saya lihat ini pakai Korea-Korea semua. Apakah betul? Jadi sebenarnya itu mereka bukan menggunakan bahasa Korea, tapi menggunakan bahasa Cia-Cia namanya. Oh, saya baru tahu. Cuman kalau ditanya apakah betul orang-orang yang ada di kampung Korea ini menggunakan aksara Korea yaitu Hangul, nah itu baru betul. Oh, seperti itu. Iya. Tapi kenapa penulisan bahasa daerahnya menggunakan aksara Korea? Itu jadi pada tahun sekitar 2009 bahasa Cia-Cia ini terancam punah, Kak. Kakak tahu nggak karena apa? Karena apa itu? Karena suku Cia-Cia ini nggak punya sistem penulisan yang bisa melafalkan penyebutan di bahasa Cia-Cia, Kak. Makanya hampir punah. Iya. Tapi kenapa harus aksara Korea yang dijadikan penulisan? Tidak alfabet lain kayak Arab kah? Apakah itu? Bingo. Sembarang? Pertanyaan yang bagus, Kak. Jadi ini masalah fonetik. Sebenarnya mereka sudah pernah menggunakan aksara Arab, cuman nggak bisa. Jadi sepakat untuk menggunakan Hangul untuk mempresentasikan bahasa Cia-Cia itu sendiri. Oh, lebih pas Hangul. Katanya kalau dengar-dengar dari orang-orang katanya antara bahasa Cia-Cia dan Hangul ini ada kemiripan di bagian dialek. Isi. Apalagi mereka sudah menjalin kerjasama dengan lembaga
Korean Sejong Institute kan. Oke, semisal ada yang kurang paham, biar lebih singkatnya saja, ternyata orang yang ada di kampung Korea ini tidak menggunakan bahasa Korea seperti orang Korea Selatan asli, melainkan dia masih menggunakan bahasa daerahnya, yaitu bahasa Cia-Cia. Cuma karena bahasa Cia-Cia ini mirip dialeknya dengan bahasa Korea, makanya penulisan aksara daerah Cia-Cia menggunakan tulisan Hangul asli dari Korea Selatan. Sebagai contoh kecil, kalau di bahasa Bugis Makassar menggunakan lontara untuk penulisan. Kalau di bahasa Jawa menggunakan Hana Caraka. Yang perlu kakak tahu nih, di khususnya di Surawolio, Kecamatan Surawolio ini masih diajarkan, ada beberapa sekolah yang masih diajarkan huruf Hangul ini sendiri, Kak. Sampai saat ini? Iya, betul. Jadi huruf-huruf yang kakak lihat di sepanjang jalan ini sebenarnya bukan bahasa Korea. Bukan bahasa Korea? Bahasa Cia-Cia yang dihanggalkan. Saya baru tahu. Terus yang tulisan di belakang ini? Ini bukan bahasa Korea, bahasa Indonesia yang dihanggalkan juga. Oke. Kakaknya kira-kira pintar bahasa Korea apa tidak? Bisa. Bisa bahasa Korea? Iya. Bisa tidak bacakan saya ini, Kak? Ini bacanya Halte Pasar Karya Baru. Halte Pasar Karya Baru. Kakaknya kan pintar bahasa Korea ini. Itu terpengaruh gara-gara suku Cia-Cia ini menggunakan aksara Korea atau memang belajar? Kalau itu alasan pribadi, Kak. Saya memang tertarik sama bahasa Korea itu sendiri. I see. Jadi bukan karena suku Cia-Cia itu pakai aksara Korea. Jadi betul-betul belajar sendiri. Belajar sendiri, kemudian kebetulan disclaimer sedikit, saya merupakan salah satu pelajar di Korean Sejong Institute. Yang kerjasamanya tadi. Betul. Jadi ada kayak apa ya? Lembaga kursus. Ada kursusnya untuk bisa bahasa Korea. Itu kerjasama dari Korea. Kakaknya pernah ke Korea? Alhamdulillah pernah pada tahun 2023. 2 tahun yang lalu? Iya. Pakai bahasa Korea langsung? Iya. Lancar? Tidak ada kendala? Jadi ceritanya makanya bisa ke Korea itu karena ada lomba pidato, kebetulan menang juara 1, makanya diutus ke Korea. I see. Coba bahasa Korea, Kak, sedikit sampai itu kayak perkenalan diri atau apakah? 여러분 안녕하세요. 저는 인도네시아 바우바우 세살 보이는 스린이라고 합니다. 반갑습니다, 여러분. Intinya perkenalkan nama aja, saya Sriwin dari Baubau seperti itu. Oke, Kak, thank you. Kita boleh keliling-keliling dulu sambil melihat kampung Korea. Boleh. Dan ya, karena saya juga penasaran, karena katanya Kak Sriwin tadi kalau bahasa Cia-Cia ini mirip dialeknya dengan bahasa Korea. Makanya di sini saya coba tanya ke salah satu warga lokal untuk coba bahasa Cia-Cia, apakah betul mirip atau tidak. Saya dapat info katanya kalau orang Cia-Cia, suku Cia-Cia itu kalau bicara mirip logatnya sama Korea. Betulkah tidak? Iya. Betul. Iya. Ibu bisa bahasa Cia-Cia? Bisa. Boleh bahasa Cia-Cia kayak perkenalkan diri saja di video. Indau perkenalkan diri, Ngiau Ati dari Sulawesi Tenggara, Baubau. Ane singgah i Baubau, kolim lingai sie singgah i Waruu. Maa nasi kuning, Waruu Jalan Pasar Wajo, kelilingai sie singgah Iwaru, maa nasi kuning. Nah, kamu bisa nilai sendiri apakah betul mirip atau tidak. Cuma katanya ibunya tadi kalau dia itu agak grogi karena direkam oleh kamera. Ada tulisan-tulisan Koreanya. Wah, bagaimana menurut kalian? Unik ya kampungnya. Bagaimana? Seru tidak perjalanan kali ini? Jadi kalau kamu mau lihat keunikan Indonesia, khususnya Pulau Sulawesi, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Pokoknya kalau kamu udah subscribe, nggak ngomong kok.